Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena itu mudah bagi Anda, tinggal klik. Tapi sangat bermanfaat bagi kami agar tayangan-tayangan kami ke depan lebih berkualitas. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di seri kedua konsep dasar ilmu ekonomi, dipersembahkan oleh saya, Walid Hamidi, untuk Natagama Televisi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe agar Anda selalu update terus mengikuti konten-konten yang akan selalu disajikan oleh channel kami. Oke? Pada seri kedua ini, ada beberapa indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian kebutuhan. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam kebutuhan. Yang ketiga, mendeskripsikan sumber daya pemuas kebutuhan. Yang keempat, mengidentifikasi macam-macam benda pemuas kebutuhan. Jadi, ada 4 indikator pencapaian kompetensi pada seri kedua dari konsep dasar ilmu ekonomi. Ini adalah peta konsep dari rangkaian slide yang ada dalam video ini. Kita review sebentar ke video seri ke-1 dari konsep dasar ilmu ekonomi, bahwa masalah ekonomi itu adalah kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas, sementara sumber daya pemuasnya itu terbatas. Nah, pada video seri ini kita akan membahas tentang jenis kebutuhan, kemudian faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Pada sisi sumber daya, kita nanti akan membahas tentang jenis barang dan kegunaan suatu barang. Sekarang kita masuk terlebih dahulu ke pengertian kebutuhan. Apa sih kebutuhan itu? Oke, sekarang kita akan masuk nih, mempelajari apa sih kebutuhan itu. Kebutuhan itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup, serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Nah, ada konsep yang hampir mirip dengan kebutuhan, yaitu keinginan. Apa itu keinginan? Perhatikan betul, agar nanti Anda bisa membedakan apa kebutuhan dan keinginan. Keinginan adalah segala bentuk kebutuhan yang berlebih terhadap barang dan jasa, dan tidak bersifat mengikat atau tidak harus dipenuhi. Dengan melihat definisi ini, maka terlihat ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan itu adalah bentuk kebutuhan yang berlebih. Artinya, tingkatan keinginan itu lebih tinggi dari kebutuhan. Kalau kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka nanti akan muncul keinginan. Maka dikatakan di sini, keinginan itu adalah bentuk kebutuhan yang berlebih. Perbedaan lain antara kebutuhan dan keinginan, kalau keinginan itu tidak bersifat mengikat atau tidak harus dipenuhi. Sementara kebutuhan itu harus dipenuhi dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Paham perbedaannya? Bahwa kebutuhan ini sifatnya harus dipenuhi. Keinginan merupakan kebutuhan yang sudah berlebih, tidak perlu atau tidak harus dipenuhi. Nah, saya berikan contoh seperti ini. Makan itu adalah kebutuhan, tetapi makan di mana itu adalah keinginan. Munculnya keinginan makan di mana itu akan timbul kalau kebutuhan akan makan sudah terpenuhi.
Kalau untuk makan aja masih susah, tentu kita tidak akan pilih-pilih mau makan di mana. Tetapi kalau kita sudah bisa memenuhi kebutuhan akan makan, akan muncul keinginan mau makan di mana. Makan di restoran atau makan di pinggir jalan. Nah, keinginan ini muncul setelah kita mampu memenuhi kebutuhan. Paham perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Lanjut ya. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama, kondisi alam. Akibat perbedaan kondisi alam, itu akan menyebabkan kebutuhan seseorang itu bisa berbeda dengan orang lain. Orang yang tinggal di pesisir pantai, yang hawanya panas, tentu kebutuhannya akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan. Mereka yang tinggal di pesisir pantai karena hawanya panas, butuh AC, butuh kulkas untuk pendingin, dan sebagainya. Mereka yang tinggal di pegunungan tidak membutuhkan itu. Kemudian yang kedua, yang mempengaruhi kebutuhan adalah peradaban atau perkembangan zaman. Perbedaan zaman, perbedaan kemajuan zaman akan menyebabkan perbedaan kebutuhan manusia. Dahulu, kita tidak membutuhkan laptop. Sekarang kita butuh laptop, butuh HP. Zaman dulu tidak butuh itu. Nah, perbedaan itu timbul karena adanya peradaban atau perkembangan zaman. Faktor berikutnya yang mempengaruhi kebutuhan itu adalah agama. Perbedaan agama menyebabkan perbedaan kebutuhan seseorang dengan orang yang lain. Ketika menjalankan ritual agama, misalnya orang muslim butuh mukena, butuh sajadah. Orang yang non-muslim tentu ketika menjalankan ritual agama tidak membutuhkan barang-barang seperti itu. Maka dalam hal ini, agama termasuk yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor yang lain yang mempengaruhi kebutuhan adalah jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin akan membuat seseorang berbeda kebutuhannya. Laki-laki tentu berbeda kebutuhannya dengan perempuan. Kemudian faktor yang lain adat istiadat. Adat istiadat menyebabkan perbedaan kebutuhan seseorang dengan orang lain. Antara orang Jawa dan orang Minang tentu kebutuhannya berbeda. Orang Jawa menyukai masakan yang cita rasa manis, orang Minang menyukai masakan dengan cita rasa pedas. Maka jelas di sini ada perbedaan kebutuhan antara orang Jawa dan orang Minang. Yang lainnya yang mempengaruhi kebutuhan adalah usia. Perbedaan usia menyebabkan perbedaan kebutuhan. Pendidikan ini pun sama, akan mempengaruhi perbedaan kebutuhan seseorang. Oke, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang macam-macam kebutuhan. Apa saja sih jenis-jenis kebutuhan itu? Nah, kita lihat pembagiannya. Yang pertama, ini kita kelompokkan dulu. Ada pembagian kebutuhan berdasarkan intensitas. Kemudian pembagian kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Yang ketiga adalah pembagian kebutuhan berdasarkan sifatnya. Dan yang keempat, pembagian kebutuhan berdasarkan subjeknya. Jadi di sini ada 4 kategori pembedaan kebutuhan. Kita masuk satu persatu. Yang pertama dulu, kebutuhan menurut tingkat intensitasnya. Intensitas itu apa sih? Intensitas itu adalah urgensi atau penting tidaknya. Berdasarkan penting tidaknya atau tingkat intensitasnya, kebutuhan itu terbagi 3. 1. Kebutuhan primer. Primer ini berasal dari kata primus, artinya kebutuhan yang pertama. Kemudian kebutuhan sekunder atau sekundus,
adalah kebutuhan yang kedua, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau tersius, artinya ketiga. Nah, kita pahami dulu satu persatu. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang sifatnya mutlak harus dipenuhi agar kita tetap dapat mempertahankan hidup. Artinya, kalau kebutuhan primer ini tidak terpenuhi, maka kita akan sulit mempertahankan kelangsungan hidup kita. Apa contohnya? Kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal. Orang kalau tidak makan, maka kelangsungan hidupnya akan terganggu. Nah, maka contoh di sini, makanan itu termasuk ke dalam kebutuhan primer atau kebutuhan yang utama. Kebutuhan primer disebut juga sebagai kebutuhan alamiah. Secara alami, semua orang itu membutuhkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kita masuk ke tingkatan yang kedua. Kalau kebutuhan primer ini sudah terpenuhi, maka manusia kemudian mulai lagi membutuhkan yang lain. Maka kita masuk nih ke kebutuhan yang kedua. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan kultural, karena menyangkut budaya. Kebutuhan ini timbul bersamaan dengan meningkatnya peradaban manusia, seperti pendidikan, tamasya, olahraga, dan lain-lain. Nah, pemenuhan kebutuhan sekunder ini tentu kalau kita sudah bisa memenuhi kebutuhan primer. Tingkatan berikutnya adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan ketiga. Kebutuhan ini ditujukan untuk kesenangan manusia yang akan dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan sekunder. Artinya, dalam pemenuhannya kebutuhan tersier ini setelah kita mampu memenuhi kebutuhan sekunder. Apa contohnya? Perhiasan, mobil mewah, rumah mewah, dan sebagainya. Oke, paham? Pembagian kebutuhan menurut tingkat intensitasnya, jadi ada 3 macam. Lanjut ya. Sekarang slide ini menggambarkan ada aktivitas ekonomi. Ada 3 aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan. Nah, kita kaitkan dengan jenis kebutuhan menurut intensitasnya. Di sini diibaratkan kita memiliki sejumlah sumber daya atau uang untuk memenuhi ketiga aktivitas ekonomi ini. Apakah nanti sumber daya ini kita pakai untuk membeli beras, atau kita pakai untuk membeli baju, ataukah kita pakai untuk bermain game, membeli paket internet untuk bermain game. Sumber dayanya terbatas, kita memiliki 3 macam kebutuhan. Orang yang rasional maka akan melakukan pilihan yang pertama. Karena apa? Karena beras ini memiliki tingkat intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan baju ataupun paket internet untuk bermain game. Seandainya sumber daya ini masih ada, maka kemudian akan dipergunakan untuk membeli tingkatan kebutuhan yang kedua, yaitu membeli baju, dan seterusnya. Ini contoh pilihan ketika kita memiliki sumber daya yang terbatas, dihadapkan pada pilihan untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Paham? Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke jenis kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Menurut waktu pemenuhannya, kebutuhan itu dibedakan menjadi 2. 1. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Apa itu kebutuhan sekarang? Adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga, tidak bisa ditunda-tunda. Apa contohnya? Makan di saat lapar, atau obat-obatan pada saat sakit. Makan di saat lapar dan obat-obatan pada saat sakit ini tidak boleh ditunda-tunda, sehingga kedua hal ini masuk kategori kebutuhan sekarang. Yang kedua, kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang dipersiapkan dari sekarang. Persiapannya dari sekarang. Aktivitas untuk memuaskan kebutuhan itu dilakukan sekarang. Tetapi pemuasannya atau rasa puasnya
itu akan dirasakan di masa yang akan datang. Misalnya, tabungan hari tua. Kita melakukan aktivitas menabung itu dilakukan sekarang. Tetapi kapan rasa puasnya kita dapatkan? Rasa puasnya akan kita dapatkan nanti pada saat kita membutuhkan uang, kita punya dana, kita punya tabungan. Baru kita merasakan puas saat itu. Maka tabungan adalah contoh kebutuhan masa depan. Oke? Sekarang kita masuk ke pembagian kebutuhan yang ketiga, yaitu menurut sifatnya. Kebutuhan ini dibedakan menurut dampak atau pengaruhnya terhadap jasmani dan rohani. Maka di sini ada dua jenis kebutuhan. Satu disebut kebutuhan jasmani dan yang kedua disebut kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan jasmani? Adalah kebutuhan yang pemuasannya berkaitan dengan jasmani atau fisik. Apa contohnya? Makan. Kalau kita makan, maka rasa puas itu dirasakan oleh fisik kita. Kita merasa kenyang. Maka contoh di sini, makan adalah kebutuhan yang termasuk kebutuhan jasmani. Kemudian yang kedua, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang pemuasannya berkaitan dengan jiwa atau psikis. Apa contohnya? Kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan akan rekreasi, kebutuhan akan agama. Itu adalah contoh kebutuhan yang sifatnya rohani. Oke? Yang keempat, kebutuhan menurut subjek. Subjek yang dimaksud adalah pihak-pihak yang membutuhkan kebutuhan tersebut. Jadi pelaku yang membutuhkan kebutuhan tersebut. Maka menurut subjeknya, kebutuhan terbagi. Satu, kebutuhan individu atau perseorangan, yaitu kebutuhan dari masing-masing orang. Jadi yang membutuhkannya adalah masing-masing orang, yang bisa berbeda-beda untuk tiap orang. Misalnya, petani membutuhkan cangkul. Anda seorang pelajar membutuhkan buku pelajaran dan alat-alat tulis. Nah, sekarang yang kedua, kebutuhan kolektif disebut juga sebagai kebutuhan bersama, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan penggunaan barang atau jasa oleh orang banyak. Apa misalnya? Telepon umum, jalanan umum. Jalanan umum, ketika kita memanfaatkannya, itu bersamaan dengan orang banyak. Anda tidak akan menggunakan jalan umum sendirian. Kita menggunakan jalan umum bersama-sama dengan orang lain. Contoh yang lain, sekolahan. Anda bersekolah, menikmati fasilitas gedung, fasilitas pendidikan di situ bersama-sama dengan siswa lain. Maka sekolahan juga termasuk kategori kebutuhan yang sifatnya kolektif. Oke, lanjut. Nah, sekarang sudah kita membahas tentang apa itu kebutuhan, jenis-jenisnya, dan macam-macamnya. Sekarang kita akan masuk pada sisi yang sebelah dari masalah pokok ekonomi, yaitu dari sisi sumber daya. Nah, sumber daya pemuas kebutuhan. Sumber daya pemuas kebutuhan itu terbagi dua. Satu disebut sebagai barang atau benda, dan yang satu lagi adalah jasa. Apa itu barang atau benda? Adalah sumber daya pemuas kebutuhan yang berwujud fisik. Apa itu jasa? Adalah sumber daya pemuas kebutuhan yang berupa layanan. Makanan itu adalah sumber daya yang memiliki wujud fisik. Pendidikan adalah sumber daya yang sifatnya layanan. Maka pendidikan termasuk kategori jasa. Paham? Beda antara benda dan jasa. Oke? Nah, slide berikutnya nanti kita tidak akan membahas soal jasa ini. Yang akan kita bahas adalah benda atau sumber daya yang berwujud fisik. Jadi kita akan bahas tentang benda-benda pemuas kebutuhan. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa macam benda pemuas kebutuhan. Pembagiannya berdasarkan kategori sebagai berikut. Yang pertama, menurut cara memperolehnya. Yang kedua, menurut kegunaannya. Yang ketiga, menurut proses pembuatannya.
Yang keempat, menurut hubungan antara benda dengan benda lain. Yang kelima, menurut hubungan antara harga dan permintaannya. Yang keenam, menurut hubungan antara pendapatan dan permintaannya. Kita masuk satu persatu dulu. Menurut cara memperolehnya dulu. Menurut cara memperolehnya, benda itu terbagi dua. Satu, benda ekonomi. Dan yang kedua adalah benda bebas. Apa itu benda ekonomi? Benda ekonomi adalah benda yang untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan atau perlu membayar. Benda bebas adalah benda yang untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan atau tidak perlu membayar, alias gratis. Nah, suatu benda apakah termasuk benda ekonomi atau benda bebas tergantung pada jumlah yang tersedia di alam. Apabila jumlahnya terbatas, maka akan menyebabkan benda tersebut menjadi benda ekonomi. Sebaliknya jika berlimpah akan menjadi benda bebas. Contoh, air bersih di perkotaan itu jumlahnya terbatas. Maka untuk mendapatkan air bersih di perkotaan, kita perlu membayar. Maka dalam hal ini, air bersih di perkotaan termasuk benda ekonomi. Di pedesaan atau di daerah pegunungan, air bersih itu jumlahnya berlimpah. Untuk mendapatkannya, kita tidak perlu membayar. Maka di pegunungan atau di pedesaan, air bersih tadi masuk kategori benda bebas. Artinya, saya buatkan garis besarnya, perbedaan antara benda ekonomi dan benda bebas itu didasarkan pada cara memperolehnya. Kalau perlu membayar, maka benda ekonomi. Kalau tidak perlu membayar, maka masuk kategori benda bebas. Oke? Lanjut ya. Slide ini menggambarkan dua macam benda berdasarkan cara memperolehnya. Di manakah letak perbedaannya? Yang satu ini untuk mendapatkannya perlu membayar, maka ini benda ekonomi. Yang satu untuk mendapatkannya tidak perlu membayar, maka ini termasuk benda bebas. Sekarang kita masuk pembagian benda yang kedua, menurut kegunaannya. Menurut kegunaannya, benda itu terbagi dua. Satu, benda konsumsi, dan yang kedua, benda produksi. Benda konsumsi itu apa? Yaitu benda yang dapat langsung digunakan memenuhi kebutuhan, atau benda yang langsung bisa kita konsumsi. Misalnya, makanan, pakaian, buah-buahan, itu bisa langsung kita konsumsi. Maka itu termasuk benda konsumsi. Benda produksi disebut juga sebagai barang modal, adalah benda yang digunakan untuk memproduksi benda lain. Benda ini digunakan untuk memproduksi benda lain, misalnya peralatan dan mesin-mesin. Oke, paham perbedaannya? Lanjut ya. Nah, yang ketiga adalah pembagian benda menurut proses pembuatannya. Ada 3 jenis benda menurut proses pembuatannya. Satu, benda atau bahan baku. Yang kedua, barang setengah jadi. Dan yang ketiga adalah barang jadi. Bahan baku ini adalah benda yang belum melalui proses, seperti hasil hutan, hasil pertanian, atau barang tambang. Ini dicontohkan adalah kayu atau pohon yang ada di hutan. Ini termasuk bahan baku. Bahan baku ini kemudian kita proses menjadi barang setengah jadi. Barang yang sudah mengalami proses tetapi belum siap untuk dikonsumsi. Misalnya kayu balok, dari pohon diolah menjadi kayu balok. Nah, kemudian kayu balok ini diolah lagi menjadi meja. Meja di sini termasuk kategori barang jadi, barang yang siap untuk dikonsumsi. Oke, itulah pembagian benda menurut proses pembuatannya. Nah, yang keempat, benda menurut hubungannya dengan benda lain. Pahami betul materi ini, materi yang ada di slide ini, karena materi ini nanti akan terkait dengan pencapaian kompetensi di video-video berikutnya. Nah,
kaitan hubungan antar benda, dikenal ada dua jenis benda. Satu benda komplementer dan benda substitusi. Jadi sekali lagi, dalam kaitannya hubungan antar benda dikenal ada dua jenis hubungan, yaitu hubungan komplementer dan hubungan substitusi. Benda yang memiliki hubungan komplementer nanti disebut sebagai benda komplementer. Benda yang memiliki hubungan substitusi disebut sebagai benda substitusi. Ada pertanyaan, apakah semua benda memiliki hubungan dengan benda lain? Jawabannya tidak. Contoh, antara laptop dengan gelas air minum itu tidak memiliki hubungan. Nah, tetapi ada jenis benda yang memiliki hubungan dengan benda lain. Apa saja itu? Kita lihat. Kita pelajari lebih lanjut apa itu benda komplementer dan benda substitusi. Benda komplementer adalah benda yang akan lebih bermanfaat bila dalam penggunaannya bersama-sama dengan benda lain. Misalnya, gas LPG dengan kompor. Antar gas LPG dengan kompor ini memiliki hubungan komplementer atau hubungan yang saling melengkapi. Gas LPG itu kurang bermanfaat. Kompor tanpa gas itu juga kurang bermanfaat. Tetapi ketika gas LPG ini dalam penggunaannya digabung dengan kompor, maka akan lebih bermanfaat. Oleh karena itu, antara gas LPG dengan kompor itu memiliki hubungan komplementer. Oleh karena memiliki hubungan komplementer, maka gas dan kompor ini dikatakan sebagai benda komplementer. Paham? Jadi, hubungan komplementer adalah hubungan yang saling melengkapi. Benda komplementer adalah benda yang memiliki hubungan komplementer. Hubungan yang saling melengkapi. Oke ya, sekarang kita masuk ke jenis hubungan yang kedua, yaitu hubungan substitusi. Apa itu hubungan substitusi? Hubungan substitusi itu adalah hubungan yang saling menggantikan. Benda yang memiliki hubungan substitusi disebut sebagai benda substitusi. Benda ini dalam penggunaannya dapat saling menggantikan. Misalnya, jagung dapat menggantikan beras. Kalau kita tidak mengkonsumsi jagung, kita bisa mengkonsumsi beras. Maka jagung dan beras ini memiliki hubungan substitusi. Oleh karenanya, keduanya, baik jagung dan beras ini, dapat kita sebut sebagai benda substitusi. Jasa bus dapat menggantikan kereta api. Itu pun sama. Berarti di sini antara bus dan kereta api itu memiliki hubungan substitusi. Kedua benda ini dapat disebut sebagai benda substitusi. Paham? Apa itu benda komplementer dan benda substitusi? Saya ulang sekali lagi. Benda komplementer adalah benda yang memiliki hubungan komplementer atau hubungan yang saling melengkapi. Benda substitusi adalah benda yang memiliki hubungan substitusi atau hubungan saling menggantikan. Lanjut. Ini adalah contoh dua benda yang memiliki hubungan komplementer dan hubungan substitusi. Sepeda motor dengan bensin ini memiliki hubungan komplementer, saling melengkapi dalam penggunaannya. KWK dan jasa ojek online ini memiliki hubungan substitusi atau hubungan yang saling menggantikan. Oke ya, lanjut. Nah, yang kelima, menurut hubungan harga dan permintaannya. Bahwa ada hubungan antara harga dan permintaan. Waktu SMP, kalian pernah mempelajari hubungan ini. Bagaimana hubungan antara harga dan permintaan? Itu pernah dipelajari dalam materi hukum-hukum permintaan, yang bunyinya seperti ini. Apabila harga barang itu naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Kalau harga barang naik, maka permintaannya akan turun. Nah, berdasarkan hubungan ini, hubungan antara harga dan permintaan, kita mengenal dua jenis barang. Satu barang normal dan yang kedua barang given.
Apa itu barang normal? Yaitu benda atau barang yang jika harganya naik, maka permintaannya akan menurun. Barang ini mengikuti atau sesuai dengan hukum permintaan, yang jika harganya naik, permintaannya akan menurun. Kenapa disebut sebagai barang normal? Karena umumnya, normalnya, semua barang itu seperti itu. Dia mengikuti hukum permintaan. Dimana kalau harganya naik, permintaan terhadap barang itu akan menurun. Maka itu disebut sebagai barang normal. Karena normalnya semua barang seperti itu. Yang kedua, barang given. Apa itu barang given? Yaitu benda atau barang yang jika harganya naik, justru menyebabkan permintaannya akan naik. Nah, ini adalah contoh barang yang abnormal, yang disebut sebagai barang given. Kenapa dikatakan tidak normal? Karena barang ini menyalahi atau bertentangan dengan hukum permintaan. Kalau harganya naik, justru permintaannya akan naik. Why? Mengapa itu terjadi? Hal ini terjadi karena orang mengasumsikan, menganggap mutu barang given ini berkualitas rendah. Kenapa menganggap barang given berkualitas rendah? Karena harganya murah. Jadi, mengapa terjadi seperti ini? Jika harganya naik, justru menyebabkan permintaannya akan naik. Ini terjadi karena ada asumsi orang terhadap barang given yang mengatakan bahwa kualitas rendah karena harganya murah. Orang-orang yang punya asumsi seperti tadi, dia tidak mau mengkonsumsi barang given, misalnya singkong atau gaplek. Sebagian orang mengasumsikan singkong itu adalah barang yang berkualitas rendah. Kenapa? Karena harganya murah. Apakah asumsi itu tepat? Tidak juga. Nah, orang-orang yang berasumsi seperti tadi, begitu ada perubahan harga singkong, ketika singkong harganya naik, asumsi dia mulai berubah. Oh, singkong ini bukan lagi barang yang berkualitas rendah, karena harganya aja naik, harganya aja mahal. Nah, tipe-tipe orang yang seperti itu, ketika ada pergerakan harga singkong yang mengalami kenaikan, dia ikut mengkonsumsi singkong. Jadi ada perubahan asumsi dia, sehingga dia ikut mengkonsumsi singkong. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa singkong atau barang-barang given lainnya, ketika harganya naik, justru permintaan terhadap barang itu akan naik. Ini akibat karena orang yang punya asumsi seperti tadi ikut-ikutan mengkonsumsi singkong. Dia berubah asumsinya, menganggap singkong itu tidak lagi barang yang berkualitas rendah. Paham? Mengapa sampai ada atau sampai timbul istilah barang given atau barang yang abnormal. Lanjut ya. Yang keenam, kita akan mempelajari hubungan antara pendapatan dengan permintaan. Bahwa ada hubungan antara pendapatan seseorang dengan permintaannya. Nah, kaitan dengan ini, maka kita mengenal ada dua jenis benda. Satu benda normal dan benda inferior. Benda normal adalah benda yang ketika pendapatan seseorang naik, maka konsumsi terhadap benda tersebut akan naik. Makin banyak duit, makin mampu dia membeli, sehingga konsumsi terhadap benda-benda tersebut akan naik. Nah, ini disebut sebagai benda normal. Kenapa? Karena normalnya barang-barang itu seperti itu. Ketika pendapatan seseorang naik, maka konsumsi terhadap benda-benda ini akan naik. Normalnya seperti itu. Nah, sama ini. Dalam kaitan ini ada juga barang yang tidak normal, yang disebut sebagai benda inferior. Apa itu benda inferior? Adalah benda yang ketika pendapatan seseorang naik, maka permintaan terhadap benda tersebut justru akan turun. Makin kaya seseorang, makin tinggi pendapatan seseorang, konsumsi terhadap benda tersebut akan turun. Apa contohnya? Bajai. Bajai adalah contoh benda inferior. Makin kaya seseorang, maka
maka akan makin mengurangi konsumsi terhadap bajai. Makin segan dia naik bajai. Metro Mini, KWK. Makin kaya orang, makin segan naik KWK atau Metro Mini. Maka benda-benda seperti itu disebut sebagai benda inferior. Oke? Paham ya? Apa itu benda normal dan benda inferior. Sekarang kita akan masuk ke kegunaan benda. Suatu benda itu dapat berguna bagi manusia karena dua hal. Yang pertama, karena benda tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang kedua, karena benda tersebut dapat dipertukarkan dengan benda lain atau ditukar dengan uang. Kalau sekarang pertukaran antar benda itu sudah jarang, maka kalimatnya di sini dipertukarkan dengan benda lain atau ditukar dengan uang. Nah, terkait dengan hal tersebut, terkait dengan kedua hal ini, maka kita mengenal ada dua macam konsep. Yang pertama adalah konsep nilai pakai, dan yang kedua konsep nilai tukar. Apa itu nilai pakai? Nilai pakai ini terkait dengan kemampuan suatu benda dalam memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, nilai tukar terkait dengan kemampuan suatu benda untuk dapat dipertukarkan. Lihat perbedaannya. Nilai pakai ini tinggi rendahnya diukur dari bagaimana kemampuan benda ini memenuhi kebutuhan manusia. Makin bernilai, makin dia mampu memenuhi kebutuhan manusia, maka nilai pakainya akan makin tinggi. Nilai tukar itu diukur dengan harga. Makin tinggi harganya, artinya nilai tukarnya makin tinggi. Paham perbedaan nilai pakai dan nilai tukar? Nah, terkait dengan ini nanti akan kita bahas itu. Kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, kita bahas dulu nilai pakai. Wah, nilai pakai tadi adalah kemampuan suatu benda dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ada dua macam nilai pakai. Satu nilai pakai objektif dan yang kedua nilai pakai subjektif. Nilai pakai objektif yaitu nilai suatu barang karena barang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia pada umumnya, atau memuaskan kebutuhan manusia secara umum. Secara umum barang ini mampu memenuhi kebutuhan manusia. Maka berarti barang tersebut memiliki nilai pakai yang sifatnya objektif. Nilai pakai subjektif adalah nilai yang diberikan seseorang terhadap satu barang karena barang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi di mana letak perbedaannya antara nilai pakai objektif dan nilai pakai subjektif? Perbedaannya, kalau yang pertama nilai pakai objektif ini adalah penilaian secara umum. Yang kedua adalah penilaian perseorangan. Karena sifatnya perseorangan, maka tidak semua orang akan setuju kalau benda tersebut mampu memenuhi atau memuaskan kebutuhan. Gambar di samping ini akan makin perjelas bagaimana perbedaan antara nilai pakai objektif dan nilai pakai subjektif. Di sini ada gambar orang dengan mengenakan kemeja dan celana, kemudian sepatu. Semua orang sepakat bahwa kemeja dan celana itu mampu memenuhi kebutuhan manusia. Maka dalam hal ini, kemeja dan celana serta sepatu itu memiliki nilai pakai yang bersifat objektif. Semua manusia setuju akan itu, bahwa benda ini mampu memenuhi kebutuhan manusia. Maka ini memiliki nilai pakai yang sifatnya objektif. Sementara tongkat ini memiliki nilai pakai yang sifatnya subjektif. Tidak semua orang menganggap, tidak semua orang memerlukan tongkat. Artinya hanya orang-orang tertentu yang membutuhkan tongkat. Maka tongkat di sini memiliki nilai pakai yang sifatnya subjektif. Paham? Anda tentu tidak butuh tongkat seperti ini karena Anda mampu melihat. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kaitannya dengan nilai tukar atau kemampuan suatu benda ketika dipertukarkan dengan barang lain atau ketika suatu benda ini ditukar dengan uang. Tinggi rendahnya nilai tukar itu diukur oleh harga. Nah, kaitan dengan nilai tukar ada dua macam nilai tukar. Satu nilai tukar objektif dan nilai tukar subjektif. Hampir mirip nih dengan tadi ada nilai pakai objektif dan nilai pakai subjektif.
Nilai tukar objektif itu adalah penilaian secara umum bahwa suatu benda ini dapat ditukarkan dengan barang lain. Nilai tukar subjektif adalah penilaian perorangan bahwa barang ini bisa ditukarkan dengan barang lain. Nah, kita lihat di sini ada dua macam benda, yang satu emas, satu ikan hias atau ikan arwana di sini. Dua benda ini memiliki nilai tukar yang tinggi dari sisi yang berbeda. Emas itu memiliki nilai tukar yang tinggi dari sisi objektif. Artinya, semua orang sepakat bahwa emas itu harganya mahal. Jadi, emas ini memiliki nilai tukar objektif yang tinggi. Ikan arwana itu memiliki nilai tukar subjektif yang tinggi. Tidak semua orang sepakat bahwa ikan ini dihargai mahal. Hanya penggemar ikan hias yang mau membayar ikan ini dengan harga mahal. Maka ikan arwana memiliki nilai tukar yang sifatnya subjektif. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk nih ke macam-macam peningkatan guna benda. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia, aktivitas-aktivitas yang dilakukan agar suatu benda ini mengalami peningkatan kegunaannya. Nah, guna benda itu terbagi, satu ada guna dasar, guna bentuk, guna tempat, guna waktu, dan yang lainnya. Apa itu guna dasar? Guna dasar ini adalah peningkatan dari bahan dasar menjadi bahan jadi yang mempunyai guna lebih tinggi. Artinya, ada peningkatan bahan dasar. Ada aktivitas untuk meningkatkan bahan dasar menjadi bahan yang lebih tinggi, sehingga kegunaannya menjadi meningkat. Misalnya, sari tetes tebu merupakan bahan dasar yang kemudian menjadi lebih berguna ketika ada proses, ketika ada pengolahan, dibuat menjadi penyedap masakan atau gula. Guna bentuk. Apa itu guna bentuk? Guna bentuk adalah kegunaan benda yang terjadi karena adanya perubahan bentuk. Ada aktivitas untuk mengubah bentuk suatu benda sehingga benda menjadi lebih berguna. Misalnya tanah liat yang dibentuknya diubah menjadi gerabah, kayu yang kemudian diubah menjadi mebel. Akibat ada aktivitas mengubah bentuk, akibat adanya perubahan bentuk, sehingga suatu benda ini menjadi lebih berguna. Kemudian yang berikutnya, ketiga adalah guna tempat. Suatu benda akan lebih berguna karena ada perubahan tempat atau dipindahkan tempatnya. Misalnya, pasir yang ada di sungai itu kurang begitu berguna. Begitu ada perubahan tempat, dia dibawa ke kota, maka harganya akan lebih mahal atau lebih berguna. Kemudian guna waktu, suatu benda ini akan meningkat kegunaannya apabila ada perubahan waktu, ada peristiwa perubahan waktu, sehingga menjadi lebih berguna. Misalnya, jas hujan akan lebih berguna pada saat musim hujan. Kenapa? Karena pada saat musim panas, mana ada orang mau pakai jas hujan. Begitu ada perubahan waktu masuk ke musim hujan, jas hujan menjadi lebih berguna. Yang lainnya adalah guna kepemilikan, bahwa suatu benda ini akan lebih berguna begitu ada perubahan hak milik. Misalnya, sepatu yang ada di toko itu kurang berguna, tetapi ketika ada perubahan hak milik, ketika dibeli oleh orang, kemudian dipakai, maka sepatu ini menjadi lebih berguna. Sepatu lebih berguna akibat ada perubahan hak milik, maka di sini disebut sebagai guna kepemilikan. Kemudian guna jasa pelayanan. Suatu benda akan lebih berguna jika ada jasa atau ada layanan. Misalnya pesawat televisi akan lebih berguna jika ada jasa siaran. Oke? Itu macam-macam aktivitas yang menyebabkan peningkatan guna benda. Jadi, kesimpulan dari seluruh slide ini, bahwa kebutuhan itu terbagi ke dalam beberapa macam. Ada yang berdasarkan intensitas, waktu pemenuhan, sifatnya, dan subjeknya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan seperti kondisi alam, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sumber daya pemuas kebutuhan itu terbagi dua. Ada benda dan jasa. Ada yang berwujud fisik dan yang berwujud layanan. Kemudian benda itu sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis. Ada yang berdasarkan cara memperolehnya, ada yang berdasarkan hubungan dengan benda lain,
Ada benda yang didasarkan hubungan dengan harga, ada benda yang didasarkan hubungan dengan pendapatan, dan sebagainya. Benda ini memiliki nilai pakai dan nilai tukar. Terima kasih. Anda sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena semuanya ini mudah bagi Anda. Anda tinggal klik, tetapi itu sangat bermanfaat bagi kami agar program-program kami ke depan lebih berkualitas. Dan jika Anda menganggap tayangan video ini menarik, silakan share ke yang lain. Oke? Demikian rangkaian video dari Nata Gama Televisi pada seri konsep dasar ilmu ekonomi jilid ke-2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.